Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25. Beberapa informasi singkat mengenai Injil Matius. Injil Matius ditulis selama paruh kedua abad pertama untuk mendorong komunitas kecil dan rapuh orang-orang Yahudi yang telah bertobat, yang tinggal di wilayah Galilea dan Aram. Mereka dianiaya dan diancam oleh saudara-saudari Yahudi karena mereka telah menerima Yesus sebagai Mesias dan menerima orang asing atau kafir. Untuk menguatkan mereka dalam iman mereka, Injil Matius menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa Yesus benar-benar Mesias dan karya penyelamatan yang Yesus kerjakan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Saudara dan saudari, pada awal Injilnya dalam silsilah, Matius sudah menunjukkan karya Yesus yang bersifat universal. Karena menjadi anak Abraham, Yesus akan menjadi sumber berkat bagi semua bangsa di dunia. Pada kunjungan orang-orang Majus yang datang dari timur, Matius sekali lagi menyiratkan bahwa keselamatan ditujukan juga kepada orang-orang asing atau kafir. Dalam teks Injil kali ini, ia memperlihatkan bahwa terang yang bersinar di Galilea bagi orang-orang non-Yahudi juga bersinar di luar batas-batas Israel, di Dekapolis dan di seberang sungai Yordan. Selanjutnya, dalam khotbah di bukit, Yesus akan mengatakan bahwa tugas para pengikut Kristus adalah menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan Yesus meminta orang-orang untuk mengasihi musuh-musuh mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus adalah hamba Allah yang mewartakan hak bangsa-bangsa. Dengan bantuan wanita Kanaan, Yesus sendiri mengatasi batas-batas ras. Yesus juga melangkahi hukum kemurnian yang mencegah Injil terbuka bagi orang kafir atau orang asing. Dan akhirnya, ketika Yesus mengutus murid-muridnya kepada semua bangsa, keuniversalan keselamatan bahkan lebih jelas. Saudara dan saudari, dengan cara yang sama,
komunitas Kristiani dipanggil untuk membuka diri mereka bagi semua tanpa mengecualikan siapapun, karena semua dipanggil untuk hidup sebagai putra dan putri Allah. Saudara dan saudari, Injil hari ini menggambarkan bagaimana misi universal ini merupakan inisiatif dari Allah. Kabar tentang pemenjaraan Yohanes Pembaptis mendorong Yesus untuk memulai karya pewartaannya. Yohanes telah mengatakan, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Itulah sebabnya Yohanes dipenjara oleh Herodes. Sewaktu Yesus tahu bahwa Yohanes telah dipenjara, ia kembali ke Galilea untuk mewartakan seruan yang sama. "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Saudara dan saudari, dengan kata lain, sejak awal pewartaan Injil sudah mendatangkan ancaman, tetapi Yesus tidak membiarkan dirinya menjadi takut. Dengan cara ini, Matius mendorong komunitas Kristiani untuk setia kepada Allah walaupun mendapat penganiayaan. Ia mengutip kitab Yesaya, "Orang-orang yang hidup dalam kegelapan telah melihat terang yang besar." Seperti Yesus, komunitas Kristiani juga disebut sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari, Yesus memulai pewartaan kabar baik dengan menjelajahi seluruh Galilea. Yesus tidak menunggu orang-orang datang padanya, tetapi Yesus pergi menemui mereka. Yesus berpartisipasi dalam sinagoga dan mewartakan kabar baik di sana. Banyak orang membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan, dan Yesus menerima mereka semua serta menyembuhkan mereka semua. Pelayanan kepada orang sakit ini menjadi bagian dari kabar baik dan menyingkapkan kepada orang-orang tentang kehadiran kerajaan Allah. Saudara dan saudari terkasih, dengan demikian kemasuran Yesus tersebar ke seluruh wilayah, melampaui perbatasan Galilea, menembus Yehuda, mencapai Yerusalem, melampaui Sungai Yordan, mencapai Syria serta Dekapolis. Saudara-saudari, refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini, apakah kita juga mau menjadi terang bagi orang lain? Pertobatan adalah ungkapan yang umum yang terdengar dalam kekristenan. Apa artinya pertobatan bagi kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.